Ana di penjara dulu kasus Ahmadiyah, terus kasus Tanjung Priuk itu zaman SBY, Jokowi masih jadi wali kota Solo, terus kasus Demos, terus kasus apa lagi, terus kasus Habib palsu yang 2 kemarin, terus kasus yang tukang Grab yang godain istri anak. Udah kan? Udah jelasin, mudah-mudahan nanti paham ya. Dalam hidupnya, bukan kau memiliki jadi Kapolri. Indonesia, Al-Fatihah. Harus menjaga kamtipmas. Jangan mau terpengaruh oleh player, provokasi, medsos dan semuanya. Negara ini harus bersatu, harus bersatu. Masalah pada hukum serahkan kepada polisi. Kalau tidak profesional, saya Kapolres Bintan Kota Raden Muhammad dengan akan bertanggung jawab penuh terhadap kasus ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makian di penjara berkali-kali, Anda udah rasakan semua itu. Anda udah rasakan semua itu. Sampai detik ini tetap anak tegak berdiri. Loh, sebab kenapa? Iya, namanya kita mewarisi keilmuan Rasulullah. Ya, mewarisi keilmuan Rasulullah. Ketika seseorang dia berdakwah mewarisi keilmuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak tanya, dulu Rasulullah dihina nggak? Hina. Dicaci nggak? Caci. Dimaki nggak? Maki. Difitnah nggak? Fitnah. Maka ketika seorang menerima bagian warisan Rasulullah yang merupakan ilmu, warisan Rasulullah terbesar, warisan Rasulullah paling agung, maka dia pun harus menerima resiko Rasulullah dulu. Keterangan saksi ya, saksi dan korban, bahwa yang bersangkutan ikut melakukan pemukulan. Jadi pertama ada tiga tersangka. Jadi terkait saudara tersangka Barsud, Polres Metro Tangerang Kota melakukan pemanggilan besok di hari Rabu, tanggal 4 Februari 2026, sekira pukul 10.00. Ini kaitan tentang peristiwa penganiayaan ataupun pengeroyokan yang terjadi oleh salah satu anggota Banser di Tangerang Kota. Kejadian itu di Pondok, di wilayah di Pondok Tangerang. Kita tunggu besok keterangan saksi ya, saksi dan korban, bahwa yang bersangkutan ikut melakukan pemukulan. Jadi pertama ada tiga tersangka. Ada tiga tersangka. Lalu dari tiga tersangka itu menjelaskan bahwa yang bersangkutan juga melakukan pemukulan, sehingga penyidik juga melakukan pemanggilan terhadap saudara Barsud. Benar ditetapkan sebagai tersangka, tapi secara detail materi nanti kami akan komunikasikan dengan Polres Metro Tangerang Kota. Iya pasti. Nanti untuk itu perkembangan yang kasus Tangerang Kota akan saya update. Saya Bahar bin Ali bin Smith bersumpah demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat penderitaan rakyat, melihat kesusahan rakyat, maka selama itu tidak ada satupun yang bisa membungkam mulut saya. Oleh karenanya, apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, saya tidak takut besok pagi saya ditangkap polisi di penjara lagi nggak ada masalah. Sore ini saya keluar, besok pagi
saya ditangkap lagi demi berjuang untuk rakyat, berjuang untuk Indonesia, berjuang untuk rakyat susah yang sengsara, di lockdown, dimatikan di dalam rumahnya sendiri. Saya rela, saya ikhlas, besok di penjara lagi. Polres Metro Tangerang Kota menetapkan pendakwah Bahar bin Smith sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Rida. Bahar Smith resmi jadi tersangka penganiayaan anggota Banser NU. Penyidik telah mengirimkan surat panggilan kepada tersangka Habib Bahar untuk menjalani pemeriksaan. Dalam perkara tersebut, Habib Bahar disangkakan melanggar pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian dengan kekerasan dan atau pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Ini penting. Dan atau pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Junto pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana. Ternyata keadilan menemukan jalannya sendiri. Kita semua mengapresiasi langkah-langkah penyidik yang dengan profesional telah menetapkan Bahar Smith sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan dan pengeroyokan salah seorang anggota Banser yang bernama Rida. Nabi SAW mengatakan, hei para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Oi, pelacur. Bu, ibu, pelacur. Betul Pak, betul Pak. Boleh tanya para alim ulama, boleh tanya kiai. Nabi SAW mengatakan ibarat seorang istri itu harus nyontohin pelacur. Kenapa? Apa sih yang dijual pelacur Pak? Diam Bu, diam. Gue mau tanya yang lagi. Bapak, pelacur yang dijual apa? Rahasia. Ibu kali tahu ibu. Apa yang dijual Bu? Apem. MUI kritik keras nikah siri dan poligami terancam hukum pidana. Oi, sempak Firaun. Undang-undang yang menghukum nikah siri dan poligami tanpa izin istri itu tujuannya adalah untuk memuliakan status wanita dan istri. Karena hukum yang diciptakan 1400 tahun lalu yang membolehkan suami bisa menikah tanpa sepengetahuan istri dan tanpa izin istri itu terlalu menganggap wanita sebagai pelengkap penderita dan terlalu menindas hak asasi wanita. Jadi sudah benar negara ini menerbitkan hukum KUHP yang melindungi hak asasi wanita dan memuliakan wanita. Ini tahun 2026 bukan tahun 600 zaman jahiliyah, bro. Wanita sudah bukan lagi budak laki-laki seperti di zaman Arab jahiliyah. Jadi sudah waktunya ada hukum yang melindungi hak asasi wanita, terutama dari laki-laki macam kalian yang cuma mikirin selangkangan dan nafsu syahwat sendiri. Dasar kain lap dapur. Tes DNA, udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang dikatakan putus, darahnya atau rambutnya kayak atau apa. Ya, sama-sama kita ke laboratorium, rumah sakit. Udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangunkusumo. Biayanya ada yang bayar. Biayanya ada yang bayar. Itu syarat pertama. Syarat kedua, tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu. Apakah termasuk anak zina apa bukan? Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari 3. Munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya haid. Kata Habib Bahar gini, mau nggak Mbak Lisa nikah sama Habib Bahar? Ditawari menikah. Itu yang menawarkan menikah langsung Habib Baharnya. Langsung Habib Baharnya. Padahal hari itu baru kenal. Baru pertama kali melihat, baru pertama kali kenal juga. Langsung ditembak, ditawarin. Langsung ditawarin nikah. Berkedok cucu Nabi. Kenapa ente mau jadi habaib, mau jadi cucu Rasulullah? Andaikan ana bisa memberikan gelar habaib ini, ana kasih ente orang. Kalau ceramah kayak orang ngajak perang, iya, itu kan sesuai hadis. Hatta ka'annahu kamundhiri jaisin sabbahakum masahakum. Makanya belajar. Belajar itu penting.
Habib palsu, iya hadis palsu apa? Kok hadis palsu? Kalau nggak paham agama, jangan berbicara tentang agama. Yang ditanya jadi kalau soal nikah siri apa dia? Nah, untuk posisinya kalau seorang istri sah itu nggak tahu ternyata kalau misalkan suaminya ini udah nikah siri itu gimana bang? Bisa nggak sih dilaporkan? Oke, seorang istri, seorang suami yang menikah, ya menikah secara hukum negara dengan orang lain tanpa izin istri pertama, maka itu termasuk perbuatan tindak pidana. Dan biasanya nikah kedua itu si suami akan merekayasa surat-surat ngaku single atau ngaku sudah dapat izin. Jatuhnya pemalsuan Jadi surat. ada dua aspek. Satu, perbuatan tersebut meminta izin nikah tanpa izin istri adalah pidana. Dan kedua, untuk bisa nikah kedua itu kan dia mungkin akan rekayasa surat-surat. Misalnya ngaku single, ngaku ini, itu juga perbuatan pidana pemalsuan. Gitu. Berarti kuat nggak sih bang untuk melaporkan sang suami ini? Bukti petunjuk sudah kuat kalau dia sudah ngaku nikah siri. Nah ternyata si istri sahnya juga ini nggak tahu bang kalau misalkan si istri sirinya ini juga nggak tahu kalau misalkan si suami ini cerai. Dia bilangnya cerai, tapi di satu Tapi kan nggak bisa loh. Kalau cuma ditalak doang tapi belum ada putusan pengadilan, berarti belum terjadi perceraian. Oh. Ya mas, itu dia masih sebagai istrinya. Iya. Jadi kalau nikah lagi harus minta izin istrinya. Oh. Berkaitan dengan hal ini, saya juga memohon kepada wanita korbannya Babe Aldo, karena ada satu wanita dari Kalimantan yang pernah chat saya yang dizolimi juga sama Babe Aldo, yang bernama Babe Aldo, yang dikenal mungkin di TikTok, yang suka mencela pemimpin, menghina pemimpin, memberikan opini-opini tentang pemimpin seakan-akan dia yang paling sempurna. Saya minta tolong wanita-wanita yang pernah jadi korbannya Babe Aldo yang dinikah siri, maupun yang di Jawa, di Malang, maupun yang di Kalimantan, tolong berbuka suara agar masalah ini semuanya dilihat oleh masyarakat Indonesia bahwasanya kebejatannya, keturunannya Ubaid bin Yuyah ini sangat meresahkan, karena mereka hanya modalkan jubah dan juga durian Nabi. Mereka bisa menikahi wanita-wanita Nusantara dengan seenak jidat mereka. Sekali lagi saya himbau kepada teman-teman yang di Kalimantan yang pernah dinikah siri oleh Babe Aldo untuk berbuka suara di media maya, di Facebook atau di mana saja, silahkan berbuka suara. Terus juga yang pernah jadi korbannya juga di Malang atau di Jakarta, di Jawa. Saya dengar ada beberapa wanita yang dinikahi oleh Babe Aldo tapi dia tidak tanggung jawab. Cuma setelah manis dimakan, sampah dibuang, begitulah. Seperti itu. Jadi kalau saya tolong pihak pemerintah awasi manusia-manusia berjubah ini yang selalu mengaku keturunan Nabi, merusaki wanita-wanita. Subhanallah, wanita-wanita begitu terhormat, mereka bisa merusaki dengan mengatasnamakan duriah Nabi, mengatasnamakan keturunan Nabi. Dan juga ada lagi beberapa Habib lagi juga yang meniduri istri orang, suaminya lagi bertarung mencari nafkah, dia mengiming-imingi karena dia duriah Nabi, dia datang tiduri istri orang sampai dia digrebek. Berakhirnya hanya dengan damai. Tidak bisa begitu. Tolong pihak yang berwenang, orang-orang seperti ini diawasi, ditegakkan hukum seadil-adilnya, karena kasihan kalau seandainya saudara perempuan kita seperti itu kan, atau keluarga perempuan kita didolimi seperti itu, tentu saja kita merasa tersakiti. Apalagi wanita-wanita muslimah, kita harus menjaga kehormatan, harga diri mereka. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ada catatan penting di sini dari pengakuan keluarga si perempuan, dari keluarga Kahilwa. Apa? Beliau itu nggak sholat karena magomnya wali, digigit kobra, kobranya mati. Pengakuan Mbak Hilda, dia nggak puasa bulan Ramadan, nggak sholat, ngaku cucu Nabi, ngaku ulama pemberani. Sekarang nggak berani lagi ngaku ulama pemberani. Ada Kiai Mat, ada TIJ, ada kiai-kiai kita yang lain gitu ya. Jangan kau mempermainkan perempuan-perempuan di luar sana. Cukup aku yang menjadi korban. Si Fadul ini, dia kan nggak tahu apa-apa. Dan di sini
yang punya masalah kan aku sama suami aku, dan dia kecampur gitu. Dan terus yang aku mau menyampaikan, si Fadlun ini udah berkotor, ngatain mama saya kambing, ngatain aku kambing. Nah kambing ini nanti mau dipenjarakan gitu. Situ yang aku nggak terima. Ini perlu ini juga ya, rekan-rekan media, bahwa ya kedudukan LY ini bukan sebagai pelapor, ya kan? Iya. Bukan sebagai pelapor, tapi dia ini dilamar oleh HBS, ya kan? Ya itu berkali-kali ya, sempat ada penolakan dari LY, ya namun akhirnya luluh, ya kan? Dengan ya tadi janji-janji tersebut, ya kan? Nah sebelum mau menikah pun diketahui bahwa awalnya ini ada tercatat, ada KUA, ada buku nikahnya, begitu. Nah tapi pas udah mau acara mau dimulai, baru, ya kan? Hanya Habib saja yang hadir di situ, begitu. Nah, jadi sekarang saya tanya, kalau misalkan sudah pelanggaran nggak? Kalau misalkan dia bilang awalnya ini tercatat di buku nikahnya ada, tiba-tiba hanya pernyataan yang tadi saya sampaikan di rekan-rekan media tadi. Berarti ini kan ada itikat ya. Awal mulanya sudah terbentuk di situ. Begitu. Antara lebih mulia ilmu atau lebih mulia nasab garis keturunan. Para ulama berbeda pendapat. Ini penting ini penting. Syaraful ilm am syarafun nasabin nabawi. Lebih mulia kemuliaan berilmu, kemuliaan orang yang berilmu, atau kemuliaan orang yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad, yakni para habaib. Para ulama sepakat, ya, mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab yang kedua. Yang kedua yang lebih utama. Loh, kenapa? Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzati, karena garis keturunan itu zat. Suami menikah kan tanpa izin istri pun, tanpa harus minta izin, nggak apa-apa. Oh iya? Hah? Iya. Bukannya katanya harus suami menikah tanpa izin istri nggak apa-apa? ada izin istri? Nggak juga sih. Nggak juga. Kalau niatnya memang istrinya mau bareng-bareng, biar sah juga nih istri kedua, ketiga, maksud secara negara, mungkin bisa. Oh berarti bahaya banget Kak kalau misalnya kita agama Islam, mohon maaf ya, saya belajar ini sekali lagi. Kalau nikah nggak usah izin istri pertama boleh? Maksudnya tanpa perlu izin, tapi lebih baiknya, alangkah lebih baiknya kan ada persetujuan minta izin sama istri. Tapi kalau nggak izin juga boleh? Boleh. Boleh. Nggak izin juga menikah dengan wanita lain, nggak izin istri pertama juga boleh? Mana boleh? Tetap sah. Tetap sah. Bukan kalau misalnya kita itu harus dari istri pertama yang cariin, itu bukan? Itu Nggak juga sih, nggak harus juga sih. Itu kan berarti udah ada omongan di awal. Nih. Kalau ilmu yang sebenarnya Kak, yang harus Aduh, ngeri. Laporin dugaan berita bohong gitu kan. Habib bilang kan jangan, karena kan biar bagaimana ada anak kan. Gak apa-apa, anak saya yang urus. Hah? Anaknya kamu yang urus? Itu kan mamahnya yang mau kamu laporin, mama kandung loh. Kamu siapa? Astaga. Saya bilang kalau perihal anak, saya biasa urus anak. Bisa. Nggak perlu dipusingin. Kalau itu yang penting, ini orang harus dikasih pelajaran. Orang itu ibu kandung dari anak yang mau kamu urus. Kok nggak sinkron ya? Gimana kamu mau urusin anak dia, anak kandung ibunya mau kamu penjarain, anaknya kamu urus? Ntar dulu deh Mbak, ini Mbak berbicara berdasarkan apa ini seperti ini Mbak? Kok saya jadinya... Oh, dia udah merugikan loh nama baik Habib sama sekali. Nama baik Habib? Kayaknya waktu yang dikasih tahu foto-fotonya Helwa itu justru Helwa dia yang dirugikan menurut Mamski ya. Karena pertama dijanjiin mau dicariin jodoh sama si suami Mbak. Terus ternyata dia sendiri udah sampai melamar itu ada fotonya, gue ngeliat udah begini nih, begini dari bawah, terus tangannya begini, tangannya si Helwanya dicium. Itu aja menurut gue secara sesuai dengan profesi suami kamu ya, kan nggak boleh seharusnya yang bukan muhrim. Kok itu udah cium-ciuman tangan sih, pegangan terus dicium? Ketemuan lagi bukan muhrimnya, samping-sampingan lagi ada fotonya. Bukan nama baik dong, maksudnya ini apa gitu. Dan kebohongan apa yang si Helwa katakan, yang ngomong bicara fotonya kok Mbak?
Fotonya semua berbicara. Sampai hamilnya ada fotonya, USG-nya ada, semuanya ada. Dan transferannya saya lihat Mbak kasih tahu cuma 3 transferan. 5, 5, 2. Itu pun jarak waktunya beberapa bulan. Ya Allah, mau berapa? Bisa buat hidup berapa orang itu? Bayi perlu biaya banyak banget ya, popok segala macam. Ini udah nggak benar dari awal deh. Udah nggak benar banget dari awal. Niatnya nikahin itu untuk apa? Sampai ujung-ujungnya ternyata juga yang klarifikasi kok malah istrinya terus, istri yang pertamanya terus. Ini suaminya sendiri mana? Waduh, kayak dikasih janji-janji surga, tapi ternyata gak seperti yang diomongin gitu, dijanjiin kayak rumahnya ngontrak. Itu semua buktiin aja nanti Helwa. Kalau emang mau dilaporin ya udah lapor aja lagi. Kan nanti lapor melapor ini kan saling klarifikasi di depan polisi malah lebih enak. Apalagi ini yang istri yang pertama ini bilang boleh nikah lah. Berarti boleh dong, berarti sah dong. Berarti itu istri loh si Helwa. Kok mau kamu penjarain? Satu Habib lebih mulia daripada 70 Kiai Alim. Ini penjelasan Habib Bahar. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Di situ kan Syekh Abil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, "Man afdal, syarifun atau alim ya'mal bi ilmi?" Jadi ana lagi bahas kitab, ana lagi buka kitab, lagi ngajar. Yang ngomong bukan Bahar, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi dalam kitab itu. Syarifun jahilun afdal min sab'ina alimin. Oh, satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syekh Abil Hasan As-Sindi. Kalau dari agamanya sendiri bagaimana? Benar nggak istri yang harus memilih? Suami menikah kan tanpa harus minta izin, nggak apa-apa. Oh iya? Iya. Kalau nikah nggak usah izin istri pertama boleh? Boleh. Ada foto yang bukan muhrim tapi memegang tangan padahal belum menjadi. Kalau itu sih biar bagaimanapun ya dia masih istrinya Habib. Kok dia bisa mengatakan bahwa Habib nih mau kondo, menelantarkan dia. Saya bisa laporin lah. Ada seorang cucu Nabi ke-39-38 yang dengan gagah perkasanya mempublikasikan pernyataan bahwa kalau dirinya menikah lagi maka dirinya tidak akan mendasarkan pernikahan itu dengan cinta. Telah kuharamkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Dan terbukti akhirnya dia nikah beneran, tapi tidak dengan cinta. Dia hanya ngebohongin calon pasangannya itu, dan kemudian pasangannya itu dengan janji-janji palsu, dan setelah itu menelantarkannya, mengabaikannya. Dan dia tidak memberikan status yang jelas kepada istrinya, dia tidak memberikan kepastian kepada anak-anaknya, dia hanya menjadikan perempuan itu sebagai pelampiasan bagi keinginan pribadinya. Ini kejam Baraya, ini asli, ini kejam luar biasa. Saya ingin menyampaikan kepada keturunan Nabi itu bahwa pria yang paling baik itu bisa diketahui dari perlakuan baik pada istrinya. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa pria yang paling buruk itu adalah pria yang menelantarkan istrinya. Istrinya, Ella senang nurutin apa katanya. Ella selesai sholat, Ella cium kakinya, dia bilang ada istri-istrinya yang mencium kakinya setelah sholat. Cuma aku yang berbakti kepada suamiku, tapi suamiku tega lakuin aku seperti ini. Kita mau bertemu di pondok tidak mau, katanya ada singa, serigala singa. Kamu antik-antiknya si Fadulnya? Hah? Bilang aku drama. Ini kenyataan hidup. Ingat itu. Yang drama tuh Fadlun sama mertuanya, sama si Bahar tuh. Kita tidak ada urusan dengan mereka. Kita tidak. Aku nggak punya urusan sama si Fadlun. Aku punya urusan sama si Bahar. Kenapa Baharnya nggak klarifikasi? Tapi malah Fadlun yang so-soan klarifikasi di situ. Ini bukan film, ini bukan drama. Ini kisah nyata untuk perempuan-perempuan di sana biar mereka tahu. Bahar iming-imingkan mau umrohkan mama saya. Mau ke Turki, mau ke Italia, mau ke Bali, semuanya nihil. Mau dikasih mobil, dibeliin rumah, tahu-taunya rumahnya ngontrak.
mereka tuh. Bawa mata Pak, enak gitu. Nggak terimanya apa coba? Dia sakit hati, sekarang Habib nggak kesana. Jangankan Habib nih yang punya bini nih, yang lain-lain nih yang nggak jelas asal usulnya nih, bini-bini lain kan nggak jelas asal usulnya. Gue yang stay di sini, gue tidur, Habib ceramah. Habib tidur, gue pergi aktivitas apa. Jadi nggak pernah ketemu. Jadi lu nggak usah nuntut lebih. Gue juga nggak pernah nuntutin waktu. Karena Habib ini bukan cuma milik bini-bininya, milik umat. Habib ini pendakwah, bukan pengangguran. Kenapa Habib nggak datang? Ini istri, lu harus ngerti. Laki dia ini, laki anak lu ini, bukan cuma punya satu bini. Bininya ada banyak. Dia masalah Habib nggak temenin, katanya dia lahiran. Gue 3 anak, 3-3-nya. Gue nggak ditemenin Habib. Tukang kawin ada duitnya, dibiayain ceweknya. Terus kenapa? Guys, kasus antara Helwa Bahmit dan Habib Bahar Smith lagi jadi perhatian karena berisi pengakuan panjang soal kondisi pernikahan siri mereka selama setahun. Dalam unggahan di Instagram, Helwa Bahmit mengaku mengalami tekanan mental sejak dinikahi secara siri oleh Habib Bahar Smith. Ia menyebut pernikahan itu dilakukan sederhana, tanpa buku nikah, dan selama 1 tahun, Baharnya berusaha menyembunyikan hubungan mereka. Helwa juga mengaku jarang bertemu suami, merasa seperti istri simpanan, hingga akhirnya hamil, namun menjalani proses kehamilan hampir sepenuhnya tanpa kehadiran Habib Bahar. Puncaknya, saat usia kehamilannya 7 bulan, Helwa mengaku diberi kabar bahwa istri Bahar yang lain di Kalimantan juga tengah hamil. Semua curahan hati itu, ia unggah sebagai bentuk kejujuran dan upaya mencari keadilan untuk dirinya dan anaknya. Yang ngomong nih, bener nggak dinafkahi? Kabarnya dikasih mobil gak tuh? Boro-boro mobil. Rumahnya aja dikontrakin. Bukan dikontrakin, maaf. Habis nikah aja dia bilang dia beli rumah buat aku, dikasih mobil. Oh, mobilnya disita, rumahnya dikontrak. Dia ngomong sama mama aku, dia mau mencarikan aku jodoh. Ternyata dia sendiri yang makan aku. Daging kali makan. Iya. Seram kali. Sekarang dia gimana? Ya nggak tahu aku. Spill lagi ke istrinya, aduh kita nggak tahu ya. Banyak ya. Saya nggak mau tahu tuh istri-istrinya. Bodoh amat lah sama istri-istrinya. Umur berapa? 22. Udah cerai kan katanya? Boro-boro cerai. Mau nikahin? Iya. Kalau dia pelapis itu emang kali yang sadar. Kalau dia pelapis tapi sadar. Iya, masih muda banget kan. Masih kayak gini aja disia-siain loh dia loh. Kak, anaknya kasih ke aku. Jangan. Maka satu Habib bodoh, ya kan, lebih mulia daripada jutaan ekor babi. Nah itu cocok. Tapi kalau ulama, kiai, yang alim, yang allama, dengan Habib yang mabuk, dengan Habib yang zina, dengan Habib yang maksiat, tidak bisa dibandingkan. Sama dengan kau bandingkan itu air comberan dilokalisasi dengan sumur Zam-Zam. Itu tidak layak dibandingkan, tidak layak. Apalagi disetarakan. Karena ulama itu tidak bercerita tentang nasab, tidak bercerita tentang ras, tapi bercerita tentang ilmu, tentang adab, tentang keistiqomahan, tentang apakah dia melaksanakan apa yang dia tahu, apa yang dia pelajari, gitu. Tentang kejujuran. Kalaupun Habib misalnya bangsat, apa yang mau dipelajari dari mereka? Oh itu bukan untuk dipelajari, harus dimuliakan aja. Untuk apa kita memuliakan sesuatu yang tidak mulia? Satu lagu Roma Irama sebujur bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Satu lagu sebujur bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Setinggi apapun engkau menuntut ilmu tidak akan pernah mencapai tetel Habib. Makanya bagaimanapun alimnya seseorang tidak akan pernah mampu mengalahkan kemuliaan seorang Habib meskipun dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Para kiai kampung
jangan lagi terjadi ada orang yang berani bicara bahwa satu kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepalanya seorang ulama yang alim. Jangan sampai ada lagi yang berani bicara seorang Habib yang ahli maksiat, ahli yang tukang doraka, tukang dosa dikatakan lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Dan ini ada jelas penistaan, penghinaan yang tidak bisa kami biarkan terhadap leluhur, orang tua kami, guru-guru kami, para kiai kami, khususnya yang ada di golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Ada beberapa dari habaib yang sampai mengatakan bahwa kalau kiai itu misalkan melakukan maksiat, kiainya luntur. Tapi kalau kami Habib mau melakukan apapun, darah secara genetiknya sudah nyambung bersama kami. Jadi kami tidak bisa tidak bisa jadi mantan Habib. Kiai Iman bikin tesis pun sebenarnya adalah reaksi atas kecongkakan dari orang-orang habaib itu. Siapapun yang mengaku keturunan Nabi wajib diverifikasi, dan siapapun yang mengaku keturunan Nabi dan terbukti bukan keturunan Nabi wajib kita batalkan. Terus adakah pidananya terhadap pengakuan Ba'alwi tersebut? Bahwasanya siapapun yang mengaku sebagai anak keturunan Nabi dan tidak terbukti termasuk dalam penodaan agama. Setelah ada munas alim ulama dan sudah ada keputusan bersama, maka dengan bekal hasil keputusan itu kita bisa melakukan pemidanaan. Siapapun ke depan yang mengaku cucu Nabi bisa dipidanakan dengan pasal penodaan agama. Kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa? Ini yang namanya Ba'alawi leluhurnya luar biasa, bisa hijrah Mi'raj 70 kali, bisa memadamkan api neraka yang nggak pakai akal. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya, ada yang membuat provokasi-provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat, seakan-akan berpihak kepada rakyat. Dia mengadu domba kita pribumi, sementara mereka akan memetik hasilnya. Saya sebagai putra Indonesia was-was, ngeri, dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia. Perlu ana luruskan, dan Robito juga harus tahu. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Itu Manhajus Sawi, kitab Thariqah Ba'alawi. Di situ kan Syabil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, Arifun jahilun afdal min sab'ina alim, atau satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syabil Hasan As-Sindi. Tuh. Jadi harus tahu, jangan pikir itu omongan anak, bukan. Syabil Hasan As-Sindi, silakan buka kita. Pak Habib Bahar yang sangat kontrol. Bayangkan kemudian ada orang lain atas nama keturunan Nabi. Ada Habib yang mengatakan bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya karena mencintai para habaib. Para habaib, kan beliau Habib, Pak Novel Al-Idrus. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis. Bodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada kiai-kiai. Habib bodoh? Nah, karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga.
Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia dengan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman, yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka. Itu tidak boleh. Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya, melakukan diskriminasi, dan orang yang didiskriminasi tidak terima itu bisa mengadukan ke pengadilan. Bisa. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum, menganggap satu ras, satu suku lebih rendah dari kelompok lain. Habib gila kok, kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya begitu? Bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum Balawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi SAW. Namun dengan demikian, mari kita tetap rekat ukhuwah Islamiyah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amin. Saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan oh ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya, nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Kalau Habib itu lebih tinggi dari kiai, dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar. Ini Habib ini sampai 7. Seorang anak Habib yang artinya adalah keturunan Nabi Muhammad, walau bermabuk-mabukan, berzina, mencuri, berjudi, tetap akan jadi ahli surga, akan masuk surga. Apakah seorang Habib itu punya posisi istimewa dalam umat Islam? Apakah Habib sedemikian istimewa sehingga dia bebas dari kesalahan dan dosa? Itu adalah substansi yang sering dibicarakan dalam pembicaraan soal Islam. Misalnya ada Habib yang menyatakan, ada darah Nabi di tubuhku. Jika kau menyakitiku, kau juga menyakiti Rasul. Atau ada juga yang menyatakan, satu Habib bodoh lebih baik dari 70 kiai yang alim. Atau ada yang bilang, kaki Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Buat saya ini sangat mengherankan. Mengapa Bahar harus marah-marah? Tapi bukan hanya Bahar yang marah-marah. Habib lain yang ngomel adalah Rizik Syihab. Tapi kalau dipikir-pikir, barangkali juga kemarahan mereka ini adalah ekspresi ketidaknyamanan mereka akhir-akhir ini terhadap banyaknya keraguan tentang posisi kehabiban di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini memang meluas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang apakah Habib itu memang sebuah posisi yang layak dihormati. Bahkan ada studi ilmiah yang menunjukkan bahwa para Habib di Indonesia hampir pasti bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Sangat mungkin ini semua mengganggu kenyamanan mereka. Habib itu tidaklah sakral dan dapat dihukum Tuhan karena ia berdosa.
Yang menentukan posisi seseorang adalah ketakwaannya, bukan kehabibannya. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan nasional. Mau itu kripto, saham, ataupun forex, pas harga naik malah rugi. Pas harga turun, semakin rugi. Jadi kapan untungnya? Buat teman-teman yang penasaran bagaimana caranya supaya cuan konsisten, tonton video ini sampai habis. Halo sahabat cuan, kembali lagi dengan saya Johannes Leong. Di video kali ini, saya mau membahas soal psikologi trading dan juga investing. Cuma di sini, kita tidak akan bahas soal teori-teori lagi. Kita akan langsung masuk ke beberapa tips yang penting yang bisa langsung teman-teman praktekkan. Yang pertama yang harus kita highlight adalah teman-teman harus bisa bedakan antara investing dan juga trading. Investing ketika teman-teman memegang aset itu minimal 1 tahun. Misalnya beli Bitcoin hari ini, lalu dijual tahun depan. Kalau beli saham atau properti dipegang selama setahun, itu juga namanya investing. Bedanya dengan trading adalah trading memegang aset kurang dari 1 tahun. Misalnya hari ini beli Bitcoin, besok udah jual, atau bulan depan sudah jual. Sekarang kita bahas lebih detail untuk investing. Tips pertama, buat plan untuk alokasi portfolio. Tujuannya adalah saat uang dingin masuk ke rekening, kita sudah tahu harus ngapain. Untuk alokasinya gimana? Ini bebas karena setiap orang pasti berbeda-beda. Cuma biar gampangnya, di sini saya akan memakai contoh, misalnya alokasi portfolio investment 50% Bitcoin, 20% Ethereum, 10% altcoin lainnya, dan 20% di saham US. Lalu bulan ini, ketika kita gajian, misalnya kita gaji 20 juta, 10 juta itu untuk kebutuhan hidup, 10 jutanya untuk diinvest. Ya sudah, langsung saja alokasiin sesuai dengan persentase awal tadi. Jadi 5 juta untuk beli Bitcoin, 2 juta untuk beli Ethereum, 1 juta untuk beli altcoin lainnya seperti Solana, dan 2 juta untuk beli saham US. Oke, gampang kan? Permasalahannya, banyak dari kita gak punya plan untuk alokasi portfolio. Jadi pas uang masuk, katakanlah 10 juta, kita beli apa ya untuk bulan ini? Bitcoin lagi naik tinggi, jadi apa yang kita mesti lakukan? Mungkin teman-teman pikir belum ada yang menarik nih, karena harga Bitcoin lagi tinggi. Jadi uang itu dipakai buat apa ya? Mungkin buat trading dulu. Nah, ini yang jadi problem kebanyakan teman-teman. Ketika kita sudah komit dengan strategi awal, kita harus konsisten jalankan sampai garis finish. Misalnya teman-teman komit jalankan strategi ini selama setahun. Jadi setiap bulannya mesti komit untuk invest ke aset-aset yang sudah kita tentukan tadi. Makanya untuk tips pertama ini, menurut saya coba kalian langsung praktekkan habis menonton video ini. Biar nanti ke depannya setiap ada uang dingin udah tahu nih harus ngapain. Dan udah tahu dipakai untuk apa. Sekali lagi, untuk alokasinya bebas, sesuai dengan conviction masing-masing. Kalau saya pribadi untuk saat ini 50% sampai 60% di Bitcoin. Tips yang kedua, holding period atau seberapa lama kita memegang aset itu. Jadi investasi itu jangka panjang, betul? Terus ngapain kita liatin setiap jam atau setiap menit aset itu naik turun. Ini akan merusak psikologi investasi kita karena menimbulkan banyak bias. Kalau trading itu lain ceritanya. Kita memang harus pantau terus marketnya. Tapi kita akan bahas nanti. Karena sekarang kita fokus bahas tentang strategi investasi yang akan buat teman-teman cuan maksimal. Jadi balik lagi ke soal investing. Kita tidak perlu liatin atau pantau terus market setiap saat. Karena ini akan menimbulkan bias. Dan malah bikin kita nggak bisa fokus kerja. Coba dibayangin, setiap 5 hingga 10 menit kita liatin harga koin yang kita punya. Gimana kita bisa fokus kerja? Menurut saya, kalau kita punya waktu luang, justru harusnya dipakai untuk market research, pengembangan diri, dan sebagainya. Jadi bukannya fokus untuk ngeliatin harga setiap detik, menit, dan jam. Tips yang ketiga,
adalah mengubah investing plan di tengah jalan karena tergoda dengan investasi lain. Maksudnya apa? Contohnya kita sudah buat alokasi 50% untuk Bitcoin, 30% untuk Ethereum, dan 20% untuk saham US di portfolio kita. Saat Bitcoin terkoreksi 20 hingga 25%, kita malah panik dan mulai berpikir apakah dijual saja semuanya. Setelah dijual, lalu kita all in di satu aset, misalnya saham US. Nanti kalau udah naik, kita pikir akan pindahkan kembali ke Bitcoin. Pernah nggak kalian melakukan hal seperti ini? Biasanya hal seperti ini, endingnya adalah berujung pada kehancuran. Karena market itu tidak bisa kita tebak dalam jangka pendek. Oke lah, 1 kali, 2 kali, mungkin bisa betul. Tapi kalau prediksi kita salah, portfolio kalian akan langsung berantakan. Jadi ingat, plan yang kalian sudah buat dari awal itu sudah berdasarkan analisa dan juga keyakinan. Jadi jangan sembarangan ubah di tengah jalan. Tips yang keempat, soal media. Konsumsi informasi itu bagus banget. Tapi kita harus bisa filter dan jangan sampai hanya karena headline berita, kita langsung panik dan ambil keputusan yang gak rasional. Ini termasuk dari dua sisi, dari berita yang positif maupun berita yang negatif. Tips yang kelima, ini sering sekali dianggap enteng, tapi sebetulnya ini sangat penting. Memilih tempat trading yang nyaman buat teman-teman untuk berinvestasi, baik itu kripto, saham, forex, komoditas, indeks, di satu tempat. Setelah kita membahas tentang investasi, sekarang kita lanjut tentang trading. Tips pertama yaitu buatlah akun khusus untuk trading. Jangan pernah campur antara akun trading dengan akun untuk investasi. Karena kalau dicampur aduk, ini akan mengganggu psikologi dan menimbulkan banyak gangguan. Kita bisa bikin beberapa akun dan dipisahkan antara akun trading dan juga investasi. Jadi akun untuk investasi, kita invest lalu jangan diganggu. Untuk akun trading, ini bisa lebih fleksibel. Tips yang kedua, pisahin lagi akun trading berdasarkan aset yang kita mau tradingkan. Maksudnya apa? Jadi setelah kita pisahin antara akun khusus untuk trading dan investasi, sekarang pisahin lagi akun trading khusus untuk forex saja. Lalu akun trading khusus untuk Bitcoin saja. Lalu akun trading khusus komoditas dan saham US. Kenapa kita lakukan hal seperti ini? Supaya kita tidak bingung aset yang akan kita tradingkan. Karena masing-masing aset punya waktu trading yang berbeda. Misalnya kripto, kita bisa trading 7 kali 24 jam. Forex dari Senin sampai Jumat. Saham US itu bukanya di malam hari, kebalik dengan waktu buka saham Indonesia. Tips yang ketiga, trading hanya di kondisi psikologi netral. Jadi maksudnya, jangan pas lagi happy banget atau pas lagi sedih banget, atau lagi banyak masalah. Menurut saya, kondisi netral akan memberikan objektivitas terbaik dalam analisa dan juga pengambilan keputusan. Tips yang keempat, jangan overconfidence dengan diri sendiri dan follow trading plan dan juga money management strateginya. Maksudnya apa? Contohnya saat trading 3 kali profit berturut-turut, terus merasa jago banget, profit terus tanpa loss. Lalu trade yang keempat, buka posisi 3 kali lipat dari biasanya, ternyata loss atau habis semua profitnya. Lalu karena overconfidence, buka lagi size yang lebih besar. Biasanya ini akan berujung pada kehancuran karena overconfidence yang merembet kemana-mana. Mau itu profit 3 kali beruntun, 5 kali beruntun, tetap harus disiplin pada trading plan-nya. Kalau sudah merasa terlalu senang atau overconfidence, ya sudah, better kita stop dulu saja. Habis itu kita lanjutin besok saja. Yang perlu teman-teman pahami, dalam trading, nggak ada yang win rate-nya 100%. Jadi kita harus tetap atur risk per trade-nya. Trading menggunakan keputusan rasional. Sekian dulu video kali ini. Menurut teman-teman, tips lain apa lagi yang bisa kita gunakan untuk maksimalkan cuan kita di market? Tuliskan di kolom komentar. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan hubungi WhatsApp yang ada di kolom deskripsi untuk bantuan daftar trading dan bimbingan trading. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan saya akan jumpa kalian di video berikutnya.